Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mendengarkan secara seksama pada kesempatan hari ini dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Bu Elina Lestarianti, MPD. Presentasi kali ini akan dijelaskan oleh kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama, Nurul Hazwani dengan NIM 20080860007, yang kedua, Anna Safia Faizatun Nisa dengan NIM 20080860015, yang ketiga, saya sendiri Elma Kotrunada dengan NIM 20080860023. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan pada jenjang pendidikan dasar SD sampai SMP. Secara umum, psikologi dapat dibedakan menjadi dua cabang, yaitu psikologi teoretis dan psikologi terapan. Psikologi teoretis dapat pula dibedakan atas dua bagian, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum adalah psikologi teoretis yang mempelajari aktivitas-aktivitas mental manusia yang bersifat umum dalam rangka mencari dalil-dalil umum dan teori-teori psikologi. Sedangkan psikologi khusus adalah psikologi teoretis yang menyelidiki segi-segi khusus aktivitas mental manusia. Psikologi khusus ini mencakup psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi kepribadian, psikologi abnormal, dan psikologi diferensial. Psikologi khusus kemungkinan akan terus berkembang sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan akan bermunculan cabang-cabang psikologi khusus lainnya, seperti psikologi perkembangan peserta didik yang akan menjadi fokus dalam pembahasan buku ini. Psikologi perkembangan peserta didik adalah bidang kajian psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dasar dan sekolah menengah. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Nurul Hazwani. Kepadanya kami persilahkan. Tujuan psikologi perkembangan peserta didik. 1. Memberikan, mengukur, dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat usia dan yang mempunyai ciri-ciri universal, dalam artian yang berlaku bagi anak-anak di mana saja dan dalam lingkungan sosial budaya mana saja. 2. Mempelajari karakteristik umum perkembangan peserta didik baik secara fisik, kognitif, maupun psikososial. Yang ketiga, mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu. Yang keempat, mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi yang berbeda. Karakteristik anak usia sekolah dasar. Usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah dasar adalah 6 tahun dan selesai pada usia 12 tahun. Kalau mengacu pada pembagian tahapan perkembangan anak, berarti anak usia sekolah berada dalam dua masa perkembangan, yaitu
masa kanak-kanak tengah 6-9 tahun, dan masa kanak-kanak akhir 10-12 tahun. Tahapan usia ini disebut juga sebagai usia kelompok atau gangage, di mana anak mulai mengalihkan perhatian dan hubungan intim dalam keluarga ke kerjasama antar teman. Anak-anak usia sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang lebih muda darinya. Ia senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu, guru dan orang tua hendaklah mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur bermain, mengusahakan siswa atau anak berpindah atau bergerak, bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Menurut Hafiz Herd, tugas perkembangan anak usia sekolah dasar meliputi 1. Menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. 2. Membina hidup sehat. 3. Belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. 4. Belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. 5. Belajar membaca, menulis, menghitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Yang keenam, memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan dalam berpikir efektif. 7. Mengembangkan kata hati, moral dalam memberikan bantuan sosial, misalnya mampu membantu dalam tugas-tugas rumah tangga seperti menyapu, membersihkan rumah, mencuci, dan sebagainya. Kedelapan, mencapai kemandirian pribadi, misalnya dalam hal mandi, berdandan, makan, dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ana Safia Faizatunisa. Untuk Mbak Ana, dipersilakan. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Dalam upaya mencapai setiap tugas perkembangan tersebut, seorang guru dituntut untuk memberikan bantuan berupa 1. Menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan fisik. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bergaul, bekerja dengan teman sebaya, sehingga kepribadian sosialnya berkembang. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun konsep. Dan yang terakhir yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai, sehingga siswa mampu menentukan pilihan yang stabil dan menjadi pegangan bagi dirinya. Kemudian, karakteristik anak usia sekolah menengah atau SMP. Yang pertama yaitu A. Terjadi ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. Yang B. Mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder. C. Kecenderungan ambivalensi antara keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tua. Yang D. Senang membandingkan kaidah-kaidah, nilai-nilai, etika atau norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. Yang E. Mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan. Yang F. Reaksi dan ekspresi emosi masih labil. G. Mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri sendiri yang sesuai dengan dunia sosial. Dan yang terakhir H. Kecenderungan minat dan pilihan karir relatif sudah lebih jelas.
adanya karakteristik anak usia sekolah menengah yang demikian, maka guru diharapkan untuk 1. Menerapkan model pembelajaran yang memisahkan siswa pria dan wanita ketika membahas topik-topik yang berkenaan dengan anatomi dan fisiologi. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan hobi dan minatnya melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Yang ketiga, menerapkan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual atau kelompok kecil. Dan yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat untuk mengembangkan potensi siswa. Dan kelima, tampil menjadi teladan yang baik bagi siswa. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bertanggung jawab. Baik, sekian itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok 7 jika banyak salah, banyak kata, dan presentasi kurang baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.